Lihat Diugos. Oke, baik. Hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan secara online lagi bersama-sama di tempat kalian masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu itu ada bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita. Dan hari ini kita mau nyatakan bahwa kita adalah seorang murid Kristus yang mau untuk diubahkan selalu, yang mau dibentuk selalu untuk menjadi murid yang sempurna, murid yang mulia, murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, are you ready KGC? Yeay! Masuki hadirat-Mu dengan hati bersyukur, di halaman-Mu penuh dengan puji-pujian. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, kami mau mengikut-Mu seumur hidup kami, sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah sukacita, Engkau kasih bagi kami yang tidak tergantikan. Dalam-Mu Tuhan, kami memberi diri kami, ini hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Oh, haleluya, hanya bagi-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, haleluya. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Tak pernah habis kasih-Mu, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
mengubahkan hidup kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan yang terluka, membebaskan yang terbelenggu. Oh, Jesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Wah, suaranya menggelegar di tempat ini ya. Nggak banyak orang tapi suaranya. Saya ngomong suaranya bukan jumlah orangnya. Saudara-saudara luar biasa tetap. Oke, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kami mengucap syukur selalu Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, anak-anak mudamu Tuhan, kami setiap putra-putrimu Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan, mau mendengar firman-Mu Tuhan,
Berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal itu yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini Tuhan. Kau berikan kami Tuhan sesuatu yang dunia, seperti apapun hebatnya dunia tidak akan mampu menggantikan ini Tuhan. Biar setiap hati-hati yang mendengarkan itu Tuhan, boleh seperti tanah yang subur, menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus, dan itu akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat pola pikir kami berbeda, cara pandang kami melihat Engkau, hidup kami berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kali ini kita tahu bulan November kita di tema Fathering and Mentoring. Minggu kemarin Kodef sudah membahas kilas tentang fathering, bagaimana hubungan bapak yang kepingin anak-anaknya juga menjadi bapak lagi dan sebagainya. Tapi izinkan saya hari ini, saya ingin mengingatkan hal yang lain. Jadi ini terus ada di dalam pikiran saya terakhir-terakhir, dan saya mau sharing kepada semua saudara-saudara, teman-teman di manapun kalian berada. Hari ini saya bawakan tentang hidup dalam perjanjian. Tahukah saudara kalau sebenarnya firman Tuhan itu adalah perjanjian. Setiap apa yang diucapkan Tuhan itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu berbeda dengan kita yang janji biasanya dengan teman kita. Kalau kita ngomong, besok saya akan ke rumahmu ya. Mungkin kita akan, ya nggak jadi ya, gerimis, ya nggak jadi ya, aku harus pergi. Itu kita, karena kita terbiasa dengan hal-hal di lingkungan itu, jadi terkadang kita begitu mendengar janji Tuhan, paling kayak teman saya. Tapi kita perlu tahu hari ini, saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Karena ini firman Tuhan, kita mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Kita tahu, saudara-saudara, awal mula manusia diciptakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu Tuhan menciptakan bumi ini dan segala sesuatu isinya, Tuhan berfirman. Tapi waktu menciptakan manusia, Tuhan bentuk dengan tangannya dari debu tanah dan dihidupkan dengan Roh Allah, yaitu nafasnya sendiri. Di situ dikatakan breath itu adalah nesaumau, ya, bacanya nesaumau. Agak susah memang lidah kita, lidah saya juga agak susah, saudara. Tapi kita tahu artinya itu adalah Spirit of God. Jadi kalau kita tahu di awal mula bagaimana kita diciptakan, manusia diciptakan dengan Roh Allah baru kita hidup. Artinya apa? Hidup kita sampai hari ini kalau tanpa Roh Allah, kita mati rohani, teman-temanku. Kita mati rohani, saudara-saudaraku, dan itu menjadi kehancuran kehidupan kita, saudara-saudara. Itu awal mula bagaimana hidup kita nanti. Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kok Allah tidak menyertai? Karena kita nggak tahu betapa pentingnya Roh Allah dalam hidup kita. Oke? Saya lanjutkan, kalau kalian bisa melihat ini, ya. Ini adalah journey setiap manusia di muka bumi ini. Dimulai dari waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, saudara-saudara. Sejak Adam itu jatuh dalam dosa, Tuhan di situ ada Tuhan selalu proaktif, Tuhan selalu mencari manusia. Abraham ditemui, Nuh ditemui, ada perjanjian, saya tulis di situ ya. Perjanjian dengan Nuh ada, Abraham ada, Musa ada. Di perjanjian lama ada Daud, nabi-nabi yang lain, raja-raja yang lain, Tuhan bicara. Tapi saudaraku, semua manusia yang Tuhan temui proaktif, imam, nabi, raja, semuanya tuh tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari yang namanya dosa. Dosa itu penghancur hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa itu membuat hubungan manusia dengan Tuhan nggak nyampe, nggak connect, retak, hancur. Dan kita sebagai warga kerajaan, kita jauh dari Tuhan karena dosa, saudara-saudara. Dan sampai akhirnya disitulah yang namanya Putra Allah Tuhan Yesus diutus turun. Gara-gara apa? Bukan gara-gara salahnya Tuhan, tapi salahnya manusia.
Sampai Tuhan Yesus yang namanya Allah diutus jadi manusia. Sudah Allah bertahta di surga, jadi manusia merasakan pahitnya penderitaan, jadi manusia di bumi, mengosongkan dirinya untuk menebus dosa kita. Begitu berharganya kita di mata Allah, saudara-saudara. Jadi kalau hari ini kita merasa, aduh hidupku gak ada artinya, aduh saudaraku, keluargaku, pekerjaanku, semuanya meninggalkan kita. Kita tidak punya apa-apa. Jangan salah saudara-saudara. Dari awal Tuhan memperhitungkan kita. Dari awal Tuhan sangat-sangat mengasihi kalian secara pribadi, lepas pribadi. Sampai Yesus diutus turun ke dunia, itulah yang namanya kasih karunia. Gratis semuanya, saya akan terangkan ini. Tapi saya mau kembali sedikit saudara-saudara. Lihat perjanjian saya kasih contoh Kejadian pasal 17 ayat 4-5. Di situ perjanjian Tuhan berfirman kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Waktu Tuhan berfirman, di situ ada perjanjiannya, saudara-saudara. Bahkan di Ulangan pasal 8 ayat 18, keren sekali Tuhan ngomong sampai gini. Saking susahnya nih bangsa Israel itu kan dipilih sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan membuat perbedaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini loh bangsa kalau ada Allahnya. Tapi bangsa Israelnya masalahnya apa? Bukan nggak bisa, nggak mau, keras hati, tetap mau jadi bodoh, bebal terus. Dia nggak mau, mereka nggak mau melakukan firman Tuhan. Bahkan di Ulangan 8 ayat 18 dikatakan gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dari zaman dulu, bukan hanya dari zaman Tuhan Yesus, terus ini kasih Tuhan turun dari zaman dulu saudaraku. Perhatikan Ulangan 8 ayat 18. Untuk memberkati manusia, Tuhan sampai bersumpah loh. Wow. Yang dapat enaknya itu loh manusia. Kita saudaraku, sampai Tuhan bersumpah loh. Kak, ini kan perjanjian kepada Abraham. Kita lihat nanti ya, siapa Abraham dan keturunannya yang bisa mendapatkan janji ini. Dan janji Tuhan seperti apa? Apakah ini kekal sampai generasi saya sendiri? Kita lihat nanti setelah ini ya. Oke, kita bicara tentang tadi Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah turun kasih karunia. Di Efesus pasal 2 ayat 4-8 dikatakan gini, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita ini manusia, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita mati oleh kesalahan, karena kesalahan kita bukan kesalahan Tuhan, saudara-saudara. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara perhatikan, tangkap ini baik-baik. Kita harus mengenal, kita harus mengerti bagaimana kasih karunia Kristus itu turun setiap kita. Sehingga kita itu bisa kagum terus sama Tuhan. Kita nggak pernah kehilangan hormat dan kagum sama Tuhan. Karyanya ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita disediakan tempat, saudara-saudara, di surga. Desain awal surga itu untuk manusia, saudara-saudaraku, bersama-sama Tuhan. Kok ada neraka? Neraka nggak diciptakan untuk manusia, karena ada iblis di situ tempatnya, bukan untuk manusia. Jadi jangan salah, Tuhan nggak pernah menciptakan neraka untuk manusia loh. Desain manusia untuk kembali ke surga. Saya kasih contoh saudara-saudara. Kalian tahu bagaimana kisah Lot kan? Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh. Padahal sudah diingatkan jangan menoleh. Tuhan tidak merencanakan istri Lot menjadi tiang garam. Tapi istri Lot menjadi tiang garam karena dia tidak taat. Barang siapa mendengar hendaklah yang mendengar dengan baik. Amin. Saya ngelihat biarpun kalian di sana kayaknya wajahnya semakin tegang gitu ya. Oke,
ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8 perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada kasih karunia, dengan iman percaya kita selamat. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Gratis, cuma-cuma. Kasih karunia saya taruh di bawah situ. Apa sih artinya? Itu seharusnya kita nggak layak menerimanya, tapi tetap kita bisa terima. Kita diberi bahkan gratis, saudara-saudaraku. Jadi saat kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat, kita dapat kasih karunia keselamatan. Maksudnya apa? Dosa kita ditebus 0 kembali, saudaraku. 0 kembali. Tapi journey kita belum selesai loh. Masih ada journey-nya. Jadi bukan berarti selesai kasih karunia, oh selesai, aku yang penting percaya. No. Waktu kita terima itu, dosa kita ditebus 0. Hidup kita ditebus. Ditebus itu artinya kalau kita ke Pegadaian, saudaraku, kita mau menebus barang, kita bayar, selesai kita berhasil menebus barang itu milik kita. Begitu Yesus menebus kita, hidup kita, tubuh kita milik Kristus. Amin. Iman itu tidak bertentangan dengan logika, saudara-saudara. Kalau di sini dikatakan iman, aduh kak, aduhku, Pak Pendeta, GKM, dan sebagainya siapapun, kalian tanya, loh, saya berpikir itu gimana ya? Saya nggak bisa, Yesus itu kan nggak kelihatan, Tuhan itu kan nggak kelihatan. Saudara, saya mau ngomong gini, logika dan iman itu tidak bertentangan. Iman lebih tinggi dari logika. Makanya kita harus belajar, melatih, nggak apa-apa, kalian latih logika, kalian belajar tentang firman Tuhan. Tapi pada akhirnya bagaimanapun juga dikatakan pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami dari awal sampai akhir oleh manusia. Dimensi kita kalau saya boleh ilustrasikan, kalau ini garis, ini kotak, saudaraku. Kita itu masih mengenal kotak. Kita nggak bisa kenal kotaknya, kita hanya mengenal satu garisnya sebagiannya. Itulah kita seperti sama Tuhan. Jadi butuh iman, saudaraku, untuk percaya. Karena logika itu dibawa dari iman. Iman tidak bertentangan dengan logika. Lawannya iman itu adalah tidak percaya, bukan logika, saudara-saudara. Tangkap ini ya. Kita lanjut. Masih dikasih karunia Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Di sini dikatakan juga diteguhkan, saudaraku, Kristus sebagai imam besar datang untuk hal-hal yang baik yang akan datang dan sebagainya. Mungkin saya langsung lompat ke ayat yang 15 di situ. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Karena dari awal manusia pertama Adam nggak pernah ada yang berhasil. Akhirnya Allah Bapa di surga, aku utus putraku, aku korbankan putraku sebagai pengantara, memperbaharui perjanjian yang sudah rusak ini loh, hubungan yang sudah rusak ini loh, budaya kerajaan surga yang sudah nggak ada lagi di muka bumi ini, diperbaharui melalui Kristus. Katanya apa? Supaya mereka yang terpanggil, saudara dan saya yang terpanggil, dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bukankah firman ngomong selalu gini, hei lihatlah sesuatu yang kekal. Bukan yang sementara di dunia ini, saudara-saudaraku. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, yang dulu, yang awal, saudaraku. Jadi Tuhan memperbarui, Yesus Kristus datang ke dunia memperbarui perjanjian yang sudah rusak. Sadar atau enggak sadar, saudaraku, saya mau mengingatkan kalian kembali, ada perjanjian kita antara manusia dengan Tuhan. Tuhan proaktif, Tuhan mulai terlebih dahulu. Allah sampai repot-repot loh, memperbarui perjanjiannya. Allah sampai repot-repot loh, masih mau mengorbankan putranya Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu Tuhan Allah, tapi juga akhirnya jadi manusia 100% loh, saudara-saudara. Saudara coba renungkan gini ya, mungkin wanita lebih bisa memahami ini.
Kalau ada seseorang tiba-tiba menawarkan, aku jemput ya, hujan-hujan dia mau jemput kamu. Ciwi gitu kan langsung, sweet gitu ya. Terus ada orang yang mau beliin kamu makanan saat kamu lapar, tiba-tiba di kos datang, tiba-tiba di depan. Wow, oh keren gitu kan. Atau mungkin ada orang yang kasih perhatian ke kamu, kasih pujian. Kalian dapat itu aja, bisa langsung simpatik loh sama orang itu. Kalian dapat itu aja, kalian bisa terkesima, kalian bisa sampai bahkan jatuh cinta loh. Kenapa hari ini kalian gak jatuh cinta sama Tuhan Yesus yang sudah habis untuk kalian loh? Wow, teman-teman, perhatikan ini. Kalau kita bisa gampang tersentuh dengan orang lain, kita bisa gampang kagum dengan bintang film, kenapa gak sama Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita? Big question. Renungkan ini saudara-saudaraku. Ya. Saya mau kasih contoh yang lain. Kalian lihat gambar ini. Di sini ada 6 gambar saudara-saudara. Ya. Kalian lihat ini, boleh chat nanti ya. Kalau kalian suruh milih dari nomor 1, ini adalah fast food yang biasanya kita makan setelah ibadah kan saudara-saudara di mall sebelah, kalau dulu kita ibadah ya. Yang kedua, itu adalah sepeda yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya saudaraku ya. Dari luar negeri dan sangat mahal harganya. Yang ketiga adalah sepeda motor. Keempat ada mobil, ya mobil kalian tahu di KGC ada yang pakai mobil ini warnanya juga sama saudara-saudara, ya biasanya diparkir di ya waktu kalian kalau mau melintasi perbatasan Malang keluar ke Surabaya misalnya itu pasti kelihatan mobil ini parkir ya di samping jalan. Yang kelima mobil mewah, ya BMW. Yang keenam rumah mewah. Kalian mau pilih yang mana saudara-saudara? Dikasih gratis. Coba di chat di ini ya, chat ya. Kalian boleh masuk itu ya di YouTube ini chat semuanya. Ayo. Saya mau lihat. Wow, ada yang milih loh, rata-rata pilih yang mewah kan. Rata-rata pilih yang harganya pasti wow. Ya. Tapi saya mau kasih tahu gini loh, Saudara. Kalau kita katakanlah dapat undian berhadiah seperti ini ya. Ada nggak yang harus kita lakukan untuk menerima ini? Apakah itu tetap gratis? Bayar pajak. Saya tadi sampai searching. Ada Koluki di sini, bisa kita tanya kan, Koluki lulusan brevet, saudara-saudara, jadi perpajakan. Kalau kalian dapat masalah pajak, konsultasi ke Koluki ya nanti. Ya. Saya tadi searching gini, untuk pajak undian berhadiah di Indonesia, untuk mendapatkannya, kita harus bayar 25% dari harga bruto saat itu. Katakanlah kalian mau pilih nomor 5 nih. BMW, ya kan? Harganya 1,5 M barunya. 25%-nya berapa saudara-saudaraku? 375 juta rupiah. Kalian harus bayarkan sebelum mendapatkannya. Mau jadinya? Coba di chat lagi sekarang kalau sudah tahu gitu. Kalian chat sekarang berapa nomornya yang kalian mau pilih? Kurang lebih. Berbeda. Satu aja lah, tanggung jawab saya cuma menghabiskan paling gitu ya, saudara-saudara. Satu aja cukup lah ya saya ini. Ya. Jadi kalian harus bayarkan 25% itu PPh gitu. Karena ini pendapatan saudaraku, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini pajak undian diatur berbeda. Nah, kalau sesuatu kita pelajari gini, sesuatu yang kita terima gratis pun ternyata itu pun nggak cuma gratis selesai. Saya kasih ilustrasi ini mungkin nggak 100% tepat atau sama dengan kasih karunia, tapi seenggaknya saya mau kasih gambaran gini loh. Ada tanggung jawab di balik semua yang kita terima secara gratis. Amin. Kalaupun kita nggak bayar PPh, saudara-saudara, kalian harus beli bensinnya. Kalau beli dapat motor, mobil, kalian harus maintenance, kalian harus bayar pajak tahunannya. Pajak tahunan BMW ya 20 juta, kurang lebih. Yang lama mungkin 10, 15, ya. Kalau yang nomor 4 itu ya 3 sampai 5 juta, gitu kan, setiap tahunnya. Kalian bayar itu, terus servis setiap bulan kurang lebih berapa? Nah, semua selalu ada hal untuk memaintain itu, saudaraku.
ada harga yang memang tetap harus dibayar. Dan saudara gini, yang ada di dunia seperti BMW, rumah, kalian aja berpikir begitu bayar 300 juta, pajaknya kalau rumah di situ malah 3M, katakanlah 3M kita harus bayar 25%, berarti 600 ditambah 150, 750 juta lebih mahal lagi katakanlah rumah itu. Diam-diam bayar 750 juta, uangnya dari mana? Ini dunia saudaraku. Hal yang dari kerajaan surga gak akan bisa dibeli oleh di dunia manapun. Darah Yesus gratis loh untuk kita. Wow, begitu cintanya Tuhan sama kita. Gratis kita dapat, gak bayar PPN. Kita gak ada 25% bayar PPN. Siapa yang bisa beli darahnya Tuhan Yesus saudaraku? Di dunia ini orang terkaya. Gak usah darah Tuhan Yesus, 1 bintang aja Tuhan jual. Gak ada yang sanggup beli saudara-saudara ke orang terkaya di dunia. Semua ciptaan dari kerajaan surga itu wow. Dan kadang kita nggak sadar begitu berharganya itu dalam hidup kita. Kita sering menyia-nyiakannya, kita sering menggampangkannya, kita sering tidak merasakan seperti itu hanya di dalam Alkitab. No, ini firman Tuhan hidup kekal untuk selamanya, saudara-saudara. Selalu, saya ulangi ya, selalu ada tanggung jawab di balik kasih karunia. Saat kita menerima kasih karunia, saat kita menerima pemberian sesuatu, selalu ada tanggung jawabnya, saudara-saudara. Nah, apa tanggung jawab manusia terhadap kasih karunia ini? Saya mau bacakan di Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita seringkali membahas ini, takut dan gentar, kita hormat, tetap kagum, tetap terpesonalah dengan Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus ya yang mencatat waktu itu. Kemudian di Roma pasal 12 ayat 1 ini loh penyembahan. Ini bukan untuk tim PW, ini bukan untuk tim pemuji, ini bukan untuk tim yang penyembah, tadi kita baru memuji menyembah Tuhan. Tapi ini untuk kita semua, ini penyembahan yang sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Apa sih definisi penyembahan? Kita tahu itu proskuneo, kita tahu bahasanya itu mencium kissing, tapi ini loh. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apapun kehidupan kita, apapun tugas kita, pelayanan kalian, kita kadang ngomong, waduh aku ibadah di tempat itu, aku merasakan sesuatu, aku gak merasakan sesuatu. Hidupmu sudah kamu persembahkan belum sama Tuhan? Siapapun kalau kalian mendengar yang namanya puji-pujian, kalian kalau worshiper, kalau kalian penyembah, yang namanya penyembah Elia, kenapa waktu Elia mempersembahkan korban api Tuhan menyambar? Sedangkan di situ ada nabi-nabi Baal. Tapi tidak ada api yang menyambar, saudara-saudara. Karena ada korban. Kalau hidup kita korban buat Tuhan, api Tuhan itu menyambar terus, saudara-saudara. Amin. Dan Galatia pasal 3 ayat 29 tadi mungkin buat kalian yang bertanya, itu kan janji waktu manusia awal-awal perjanjian lama, itu kan janji kepada Abraham, itu berkat tadi kan. Jadi Tuhan sampai bersumpah untuk memberkati kita. Tapi Tuhan bukan ngasih kekayaan tadi ya, disebutkan di situ. Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi biasakan kalau ada pressure sedikit, jangan loyo, jangan males, jangan. Tuhan aku butuh kekuatan. Makanya Tuhan itu ngomong sama Yosua selalu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara-saudaraku. Dan Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji
Allah yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Kita keturunan Abraham. Karena kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, kita dapat perjanjian yang waktu itu Tuhan berjanji sama nenek moyang kita. Semuanya bisa kita terima. Kita sah dikatakan firman Tuhan. Jadi kerjakan saudara-saudara keselamatan kita. Kita sudah 0, tapi journey kita masih belum ini. Dan kita harus terus mengerjakan ini dengan hormat, takut, gentar. Kita terpesona, kita terus kagum dengan Tuhan. Kalau kagum itu kita nggak akan pernah, hati kita nggak akan pernah malas saudaraku. Karena kita kagum, wow keren untuk Tuhanku yang keren. Untuk Yesus yang keren luar biasa. Untuk Yesus yang mengubah hidupku luar biasa. Amin. Nah ini saya kasih yang terakhir saudaraku. Bagaimana terus dengan cara pandang Allah terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dikatakan, yang sudah dibuat. Mazmur pasal 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku firman Tuhan. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wow. Setiap firman Tuhan yang keluar dari bibirnya Tuhan tidak akan berubah saudaraku. Kalau kita, saya kadang sering ngomong salah saudaraku. Salah. Bukan itu maksudnya. Mungkin itu saya saudaraku. Tapi kalau Tuhan nggak pernah salah. Nggak pernah ditarik lagi ucapannya. Maaf ya Alek ya. Yang dulu Tuhan ngomong bukan yang itu maksudnya. Yang ini, itu saya itu saudaraku. Tapi Tuhan nggak pernah. Di King James Version dikatakan ini. My covenant. Perjanjian itu kalau Tuhan dengan manusia. Perjanjiannya Tuhan itu covenant. Berbeda dengan manusia itu promise. Artinya apa? Covenant ini nggak bisa berubah saudaraku. Firm, kuat, pasti, dan kekal untuk selamanya. Kalau promise manusia kepada manusia, bisa selalu dimodifikasi, diganti, dan sebagainya. My covenant will I not break, nor alter the word that has gone. Has gone artinya apa? Yang sudah keluar. Gone out of my lips. Tuhan tidak akan membatalkannya. Semua yang sudah keluar dari bibirnya, dari perkataannya. Wow, itu Tuhan kita. Mazmur pasal 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia ini bahasa aslinya adalah hormat dan kagum akan Tuhan. Bukan takut, takut Tuhan. No, bukan takut yang itu, saudara. Tapi kita hormat dan kagum terus sama Tuhan. Kita selalu hormat dan kagum, saudaraku. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan melihat perbuatan kita. Setelah kita mendapat kasih karunia selamat, nih 0 nih sudah kita dosa. Saudaraku, 2 hal yang nggak bisa dipecahkan, diselesaikan oleh manusia di dunia ini, saudara-saudara. Semua yang ada di dunia ini, semua masalah pasti mereka bisa memecahkannya. Pasti mereka seiring waktu mereka belajar. Pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Tapi ada 2 hal yang nggak bisa manusia pecahkan. Yang pertama dosa, yang kedua kematian. Tapi buat Tuhan semuanya bisa. Amin. Buat Tuhan semuanya bisa. Dan Tuhan sudah memenangkan semuanya saudara-saudara untuk kita. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kata Tuhan di King James, to such as keep his covenant. Lagi, again, perjanjian Tuhan selalu dikatakan covenant. Buat orang-orang yang melakukan titahnya, yang melakukan perjanjiannya, yang melakukan firman-Nya. Saya boleh ngomong saudaraku, level pengenalan dan kekaguman kita terhadap Tuhan menentukan bagaimana respon kita terhadap Tuhan, saudara-saudara. Kenali terus Tuhan kita, terus kagum,
terus hormat, terus mengenal semakin dalam, respon kita semakin hari akan semakin berbeda. Semakin hari engkau akan semakin dengan gini. Akhir-akhir ini saya sungguh menikmati gini. Kalian akan, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Aku berserah. Aku cuma melakukan, aku mau mengerjakan. Asal ada roh Allah dalam hidupku. Ya, desain awal Tuhan, roh Allah ada dalam hidupku. Aku pasti bisa mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, firman-Mu itu ya dan amin, kekal untuk selamanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terima terus Tuhan firman-Mu, kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin hari setelah kami mengenal, kami semakin Tuhan kagum hormat kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, biarlah Tuhan semua yang kami tahu, semua yang kami dengarkan, semua itu boleh masuk dalam hati kami Tuhan, mengubah pola pikir kami Tuhan. Kami semakin yakin, kami semakin percaya Tuhan, bahwa perjanjian-Mu tidak akan pernah dibatalkan. Itu kekal dan pasti terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami Tuhan boleh bertumbuh Tuhan menjadi dampak Tuhan, mengerjakan pekerjaan Bapa di muka bumi ini dengan terus kagum dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu perjanjian-Mu itu kekal untuk selamanya dalam setiap kami. Kami terima itu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi saya percaya firman Tuhan memperlengkapi kita, mendewasakan kita. Mari kita bersama-sama mengatakan yes, amin terhadap firman Tuhan. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku, bukan cuma sekedar pendengar. Mari kita buka hati kita akan menerima berkat Tuhan. Saya yakinlah percaya berkat Tuhan itulah yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita dan arahkan hati kita kepada Kristus Raja kita. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami siap menjadi pelaku-Mu, bukan cuma sekedar pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu, yakin dan percaya bahwa kehidupan kami menjadi garam, adalah garam dan terang dunia. Kami adalah orang-orang yang membawa inspirasi kepadamu. Oleh sebab itu, kami perlu kemampuan yang daripadamu. Kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan kami hari ini. Diberkati Engkau dimanapun Engkau berada, di kampus, di masyarakat, di pekerjaanmu, di keluargamu, di pelayananmu, di dalam nama Yesus. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi naik dan bukan menjadi turun. Asal Engkau setia, tetap melakukan firman Tuhan, dan menyingkirkan segala berhala-berhala yang bukan sesembahan yang benar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkat hikmat yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Sehingga kami tahu, sehingga kami mengerti, kami tidak berjalan serampangan, tapi kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang Engkau percayakan kepada kami lipat gandakan, kami perluas, kami mengembangkannya dengan luar biasa melalui kehidupan kami. Terima kasih. Sebab itu kami bersuka cita dan kami menyambut berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin.